Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mewakili acara pada hari ini, mari sama kita nyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Kami. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin tamu undangan disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mengambil berkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Gajah mati meninggalkan gading, kain kebaya tidak mati. Selamat datang di acara stunting. Semoga koordinasi melekat di hati. Tepuk tangan. Yang terhormat Bupati Serdang Bedagai, yang dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Bupati bidang pemerintahan dan sumber daya manusia. Yang terhormat Ibu Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Usaha Rakyat, Ibu Ina Diana Esos MSI. Yang terhormat Bapak Asisten Administrasi Umum, Bapak Isnur Kahar Dik,
Dan yang saya hormati Bapak Ibu yang berhadir pada pagi hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Laporan panitia kegiatan koordinasi tahun 2025. Para hadirin dimuliakan, dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting dan Surat Bupati Kabupaten Mendaki Nomor 18/02/05/3535/2025 tanggal 7 Mei 2025. Tujuan kegiatan terbangnya koordinasi dengan seluruh unsur yang terkait dalam percepatan pencegahan dan penanganan stunting pada masyarakat yang sedang daging. Kemudian menemukan komitmen untuk menjadi orang tua asuh atasi stunting atau penting. Kemudian melahirkan sinergitas dalam melaksanakan peran dan fungsi lintas program dan lintas sektoral dalam pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan stunting. Peserta terdiri dari lintas program dan lintas sektor dengan total jumlah 50 orang. Sumber pada hari ini adalah Ibu Hasil 1 bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat serta Kepala Bidang Penduduk dan Pergerakan pada Dinas P2KG 3. Rangkaian kegiatan paparan materi kemudian tidak lanjut pelaksanaan 1 hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 di Aula Sultan Gedang. Sumber anggaran dari kami Dinas P2KB 3A tahun 2025. Demikian laporan kegiatan pelaksanaan TPS Mitra Kerja lainnya dalam rangka percepatan penurunan stunting tahun 2025. Ini dibuat sebagai gambaran singkat pelaksanaan kegiatan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran dan bantuan Bapak Ibu semua untuk mensukseskan kegiatan pada hari ini. Pada akhirnya kami mohon kepada Bapak Bupati atau yang mewakili untuk memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara pada hari ini. Untuk itu saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus membuka rapat koordinasi secara resmi yang diwakili oleh staf ahli Bupati Sanggar Bedagai, Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sanggar Bedagai, kepada Bapak Kahar FND Esos, kami silakan. Terima kasih pada protokol yang mewakili Bupati Sanggar Bedagai karena mewakili ini wajib dibaca yang disampaikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, karena kayaknya lemas-lemas semua, karena banyak bupati mewakili, camat banyak mewakili, dinas semua mewakili. Sebenarnya masalah stunting ini masalah nasional. Jadi ini saya bacakan sambutan bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, ini ada dua asisten pemerintahan kesejahteraan rakyat yang dikenal dengan asisten 1, Ibu Nina, sekaligus sebagai narasumber dalam genting rapat PPPS. Begitu juga
biasa disebut asisten 3, dan juga selama saya sering mewakili atau mendampingi, ada 2 tahap memang disekat dan Pak Harudin dan Pak Effendi. Jadi yang sering terngiang di masyarakat atau di apa, Harudin. Saya sering dipanggil protokol, kita kan sering Harudin, asisten, Pak Asisten, karena saya staf ahli. Jadi sering saya sampaikan dan saya beritahukan kepada semua kawan ataupun hadirin. Begitu juga yang terhormat Kepala Badan, Kepala Dinas yang diundang pada hari ini, pada kegiatan ini, terutama yang terhormat Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serang Damai. Banyak kali. Yang tak lupa juga para camat ataupun yang mewakili, banyak di sini diwakili oleh sekcap. Memang asisten 1 mana sekcapnya, memang kurang tanda nama sekcap. Yang tanda sama camat aja, lawat sama sekcap mantan sekcap. Yang terhormat juga para PPKB se-Kabupaten Serang Dagai, Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Sini juga ada narasumber selain dari Ibu Asisten 1, Ibu Kabit yang sebagai narasumber, ada 2 narasumber. Selayaknya kita selalu umat beragama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat ini sampai dengan detik ini kita masih diberi nikmat, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul memenuhi undangan pada hari ini dalam rangka rapat koordinasi pelaksanaan TPPS melalui kemitraan dalam program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau GENTI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, seperti kita ketahui bahwa stunting di Indonesia masih merupakan isu kesehatan krusial yang kompleks, sehingga membutuhkan upaya pencegahan dan penanganan percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak. Untuk mempercepat upaya ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau disebut dengan BKKBN menginisiasi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting, disingkat dengan GENTI, sebagai wujud gotong royong lintas sektoral, inisiatif dan melibatkan BUMN, BUMD, individu atau perorangan, lembaga swadaya masyarakat, komunitas swasta, perguruan tinggi, akademi, dan media untuk mengatasi permasalahan stunting secara menyeluruh dan berkelanjutan selama 1000 hari pertama kehidupan. Jadi yang dikatakan BUMD, perguruan
perguruan tinggi, komunitas yang lainnya pada hari ini belum diundang. Ini hanya di lingkungan pemerintah Kabupaten Serang Bedagai. Mungkin kita nanti dihimbau untuk menjadi orang tua asuh untuk mencegah stunting. Bapak Ibu hadirin sekalian, Genting secara langsung menangani keluarga dengan faktor risiko stunting dengan sasaran utama ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Ada sebanyak 1.176 keluarga risiko stunting yang menjadi sasaran Genting. Upaya program Genting ini mencakup pemberian makanan bergizi atau pemberian bantuan nutrisi dengan menggandeng program pemberian tablet tambah darah untuk mencegah terjadinya anemia pada ibu hamil dan ibu menyusui, dan memberikan kapsul vitamin A pada balita, serta meningkatkan kualitas sanitasi, penyediaan sumber air bersih, jamban sehat, dan bedah rumah. Program Genting juga mengedukasi masyarakat tentang pola hidup sehat, penanganan kemiskinan, dan penerapan pola asuh yang baik. Dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan pada program Genting, maka akan mendukung Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang penghapusan kemiskinan ekstrim dan mendukung implementasi misi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam memberantas kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, program Genting diharapkan mampu mencegah stunting baru dan menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Kabupaten Serang Bedagai. Program Genting perlu lebih dioptimalkan. Di lain pihak, rasa memiliki akan program Genting harus ditumbuh kembangkan. Genting harus mampu menyentuh semua lapisan keluarga berisiko stunting, sehingga keluarga risiko stunting benar-benar dapat merasakan manfaat program Genting di Kabupaten Serang Bedagai. Bapak Ibu hadirin sekalian, program Genting ini juga bertujuan memastikan setiap anak di Kabupaten Serang Bedagai dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, menjadi generasi unggul yang siap menghadapi masa depan. Genting juga harus mampu mengingatkan seluruh masyarakat Kabupaten Serang Bedagai akan pentingnya anak sehat, cerdas, unggul, beriman, dan bertakwa dengan memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai sumber kekuatan dalam membangun Kabupaten Serang Bedagai yang mantap, maju, tangguh, dan berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, melalui kegiatan hari ini kita perkuat komitmen dan sinergitas bahwa penuntasan stunting di Kabupaten Serang Bedagai menjadi tugas kita bersama antara pemerintah daerah, lintas sektoral, swasta, pelaku usaha, organisasi profesi, dan seluruh masyarakat Kabupaten Serang Bedagai yang hari ini kita wujudkan dalam bentuk gerakan orang tua asuh atasi stunting atau yang disebut dengan Genting. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang hadir pada saat ini. Apabila Bapak Ibu semua pada pertemuan hari ini telah bersedia, di garis bawahi bahwa kita yang berhadir pada hari ini
bersedia menjadi orang tua asuh bagi keluarga resiko stunting. Pertemuan hari ini juga sebagai momentum dalam upaya meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud keluarga-keluarga dengan derajat kesehatan yang optimal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mewujudkan semua yang kita cita-citakan dan senantiasa memberikan inayahnya serta meridhoi semua ikhtiar yang kita lakukan sebagai amal ibadah. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, akhir kata semoga acara rapat koordinasi DPPS mitra kerja lainnya di Kabupaten Serang Bedagai berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga menjadi daya tarik dan motivasi bagi masyarakat dalam memperbaiki status gizi anggota keluarganya. Untuk itu, saya buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Serang Bedagai Bertanda Dharma Wijaya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada staf ahli Bupati Serang Bedagai, Bapak Arifindi yang telah membacakan pidato Bupati Serang Bedagai dalam acara rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting, mitra kerja dan lainnya tahun 2025. Yang dalam kata pantun bilang mengatakan memotong kain denganlah gunting, kain dijahit dijadikan ata, mari cegah risiko terjadinya stunting demi ciptakan generasi yang mantap. Tentunya demi mewujudkan visi-misi Kabupaten Serang Bedagai dambaan mantap, maju, tangguh dan berkelanjutan. Ya, Serang Bedagai dambaan mantap. Serang Bedagai Serang Bedagai. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikianlah rangkaian acara pembukaan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting mitra kerja lainnya pemerintah Kabupaten Serang Bedagai tahun 2025. Dan mohon izin sebelum kita memasuki pemaparan oleh para narasumber, sejenak mari kita foto bersama. Untuk ini kami persilahkan kepada staf ahli Bupati Serang Bedagai dan para asisten sedekap Serang Bedagai yang turut didampingi oleh Kepala Dinas P2KB 3A Kabupaten Serang Bedagai untuk sesi berfoto bersama. Dan mohon izin kepada seluruh hadirin untuk berdiri. Baik, mohon izin untuk sesi foto bersama dengan sikap sempurna. 321 321. Dan selanjutnya boleh kasih semangatnya untuk Serang Bedagai. Serang Bedagai. Serang Bedagai. KB berencana itu keren. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat semula dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia untuk acara selanjutnya dalam pemaparan oleh narasumber. Yang pertama dari asisten 1 Sedekap Serang Bedagai, Ibu Nina Denahta Barat SOS MSI, yang mana akan dimoderatori oleh Ibu Wahdini SSD MKes. Untuk ini kami persilakan. Untuk memandu acara berikutnya, kita upayakan acara ini selesai pada saat sholat zuhur. Ya, nah untuk itu mohon partisipasinya dalam kegiatan ini. Kemudian ambil kesempatan pada saat
saat kita diskusi agar kegiatan ini benar-benar dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua. Perkenalkan, saya Wahyuni sebagai moderator dalam kesempatan ini yang untuk memandu acara kita rapat perdana TPPS di tahun 2025 ini dalam acara untuk meningkatkan peran orang tua atau gerakan genting untuk mengatasi stunting. Jadi stunting itu mungkin bukan hal baru untuk kita. Jadi sampai tahun 2025 ini stunting merupakan isu nasional yang harus segera kita tuntaskan. Jadi banyak cara untuk mengatasi stunting, salah satunya melalui genting, gerakan orang tua asuh atasi stunting. Pada kesempatan pagi hari ini telah hadir narasumber kita itu Ibu Nina Deniana Mutabarat SOS MSI dengan materi genting gerakan orang tua asuh atasi stunting. Pada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sekali ya. Jangan-jangan waktu itu stunting ya. Baik Bapak Ibu, kita kembali mengucapkan syukur alhamdulillah dimana pada pagi hari yang cukup cerah ini kita bersama kembali dalam rangka undangan dari dinas untuk pelaksanaan rapat koordinasi ya. Sebenarnya tadi saya disebut sebagai narasumber kayaknya atas Pak Asisten, malu saya Pak Sandi. Iya, sepertinya kita saya nggak pas ya sebagai narasumber. Mungkin kesempatan ini kita lebih banyak diskusi nanti karena apa yang disampaikan tadi moderator, stunting ini bukan hal yang baru, hal yang lama tapi tak terselesaikan sehingga sampai sekarang menjadi program prioritas. Kemarin sudah disampaikan Pak Prabowo menjadi program prioritas mulai dari MBG, sampah, juga stunting. Jadi sebenarnya kita malu ketika sudah lama tetapi menjadi program prioritas. Jadi saya juga jadi malu juga karena sejak asisten saya juga memang selalu kita ceritanya stunting ya. Walaupun progresnya sudah cukup baik, tetapi kalau kita secara jujur sepertinya tidak baik kalau secara jujur. Kalau angka mungkin bagus, sudah ada penurunan jumlah daripada stunting. Yang kita hormati pada pagi hari ini Bapak Bupati dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sari, Kakak, dan juga ada Pak Asisten Bapak Kaharudin. Dua kakak ada di depan kita. Yang satu Bapak Ustadz, yang satunya ya, yang sudah cukup kita kenal bersama. Saya diminta hari ini, nama sudah tahu semua tadi yang disampaikan. Ada yang belum kenal nggak ya? Kenal semua ya. Kemudian Bapak Ibu yang dari UPD, dari Bapeda ada ya. Dinas Kesehatan, saya absen aja dulu. Karena tadi apa yang disampaikan Pak Kadis tadi ini diperlukan sinergitas lintas sektoral, ada komitmen. Jadi kita harus cari dulu nih, ada nggak komit daripada UPD-nya. Kemudian dari saya langsung ya, tadi pendidikan. Mana dinas pendidikan? Ya, oke, makasih. PU dari bagian apa deh? Takar ya. Tadi ada Teguh di mana? Boleh kita telepon ya. Atau mungkin karena saya mau jadi narasumber keluar ya. Nggak cocok ini narasumber keluar dulu. Dinas sosial tadi masuk sekretaris ya. Kemudian lingkungan hidup ya.
Pembimbing? Oh, bukan mewakili PKK ya Bu ya? Walaupun nanti peran PKK itu sekali merata, itu merata. Berarti nanti perjalanannya gue. Nanti TGR Pak Bu. Kemudian ketahanan pangan. Ya, perikanan, dir, capil, per capil. Coba dicatat ya Pak ya, capil. Pertanian, ya, camat. 17 camat coba tunjuk tangan yang mewakili. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Apakah memang 11 yang dibilang Pak? 17 Pak Bu. 17 coba catat yang tidak hadir. Kita jangan-jangan yang sisanya itu restansinya banyak di kecamatan itu. Jadi memang harus kita cek. Ini kita selalu Pak Asisten Pak Sandi. Setiap kita aktif dari KB dan tim ini masalah stunting sering kita kumpul diskusi terkait dengan stunting. Tapi sampai pertemuan terakhir data stunting itu belum dapat. Masalahnya apa? Data belum ada. Dana Haripa mana? Dana Haripa udah jadi diberitakan ya Bu? Dicek juga ya koordinasi Bu ya Bu sama Puskes, jangan dilepas kampusnya. Nah, karena kampusnya nanti kan perlu data dari desa, jadi kepala desa itu tahunya dari camat. Jadi karena kalau kampus minta mungkin mereka nggak peduli. Jadi tolong bantuan dari camat untuk meminta kan karena apa ya Bu ya yang belumnya, yang belum beres. Kemudian seluruh hadirin mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Seperti saya sampaikan tadi, kita saya nggak narasumber, udah sampai situ aja, Bang Absen aja saya buka. Boleh gitu Pak? Baik, materi ada, coba ditayangkan, nanti bisa dilihat. Pengertian detik itu sudah mengerti semua ya. Gerakan orang tua asuh tidak stunting. Tujuan dari pertemuan kita ini tadi ada kalau nggak salah 4. 1, sebagai tempat kita melaksanakan koordinasi. Jika kita nanti mungkin sambil diskusi itu bagian dari koordinasi apa-apa dari yang diperlukan dari dinas KB, datanya apa dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui komitmen, apa sih komitmennya? Bagaimana sebesar apa komitmen kita untuk menuntaskan, meminimalkan jumlah stunting yang ada di sedang berdagang. Sebesar apa komitmen ini? Satu camat pun tidak ada. Satu camat pun tidak ada. Apakah karena yang buka staf ahli, mewakili? Alasannya apa? PIM-nya cuma 4. Yang lainnya kemana? Rapat apa? Inilah komitmen. Kita melihat komitmen. Bukan saya mengecilkan yang mewakili, tidak. Tapi di sini butuh kebijakan. Kebijakan itu ada di pimpinan. Kalau memang bisa ada, kenapa tidak hadir? Nanti saya tanya, kira-kira yang mewakili camat ini tahu nggak berapa orang yang stunting di kecamatannya? Saya mau saya tunjuk tangan aja. Nanti saya tunjuk nggak tahu pula. Tunjuk tangan aja. Berapa jumlahnya? Dari yang hadir. Tadi 11 yang hadir. Kedua. Ada yang tahu nggak berapa orang jumlah stuntingnya? Satu kecamatan aja. Saya nggak usah minta per desa. Satu kecamatan aja. Dari mana Bu? Saya baca di orang saya. Iya. Ada 13 orang. 13 orang itu ya. Terima kasih. Nanti aja ambil ruangan saya ya. Coba jadi. Ini serius. Ini serius. Nggak bawa sampel. Jadi harus tahu dulu jumlahnya. Belum lagi jumlah nanti
nanti laki-laki perempuannya. Kemudian penyebab stuntingnya apa? Kan ada beberapa penyebab stunting. Memang fokusnya adalah pemberian makanan bergizi, nutrisi ya Bu. Wah ini ya, fokus tapi penyebab stunting itu kan macam-macam, termasuk lingkungan, kemudian ketidaktahuan, misalnya perlu edukasi kepada orang tuanya bagaimana pemberian makanannya, bagaimana cara macam-macam lah, itu mungkin nanti ahli-ahli gizi yang tahu. Terus sampai ke situ, ada nggak data kita? Laki-laki sekian, perempuan sekian, penyebabnya mungkin jambannya tidak ada, air bersihnya tidak ada. Kalau tadi nutrien itu banyak ikan, harusnya nggak kurang gizi ya, protein, kayak protein bagus ya. Tapi apa? Mungkin lingkungan. Nah itu diperlukan, makanya saya tanya Pak Kim, saya tanya Teguh, kenapa saya tanya Teguh? Karena dia memang jurusan air bersih ya kan. Nah, dari dulu jurusan air bersih, nggak tahu udah ada ke airnya. Nah, jadi kalau tadi begini itu kalau secara kasat mata itu mungkin air bersih, secara kasat mata, tapi mungkin nanti perlu kalau lebih mendalam lagi perlu kita dalami. Jangan-jangan banyak ikan tapi ikan semua dikirim, nggak ada yang tinggal. Kalaupun yang tinggal mungkin tinggalan tengkoraknya. Nah itu pula ya kan. Itu menjadi penelitian juga, menjadi kajian kita semua. Jadi memang seperti ikan tapi nggak dikasih anak. Dikasih anak kalau banyak makan ikan kan mamanya ya kan. Jadi perlu di sini komitmen dari OPD, komitmen daripada camat. Nah, tujuan yang kedua itu tadi koordinasi lintas sektoral itu tadi Pak ya, sinergitas lintas sektoral. Bagaimana antar OPD ini, jadi dari dinas kami juga, oh ya berarti kita setelah ada kajian-kajian apa penyebab stunting di, saya nggak terlalu kemari ya, nanti kan bisa di masing-masing ya. Bagaimana antar OPD, apa sih kebutuhannya? Tapi harus ada data, ketika ada data, OPD ini bisa intervensi apa yang akan masuk di situ. Jadi setiap kecamatan ini tidak sama penanganan stuntingnya, berbeda untuk penanganan stuntingnya. Jadi kita harusnya sudah sampai ke tahap itu Pak Kadis, sudah kita kaji daerah pantai bagaimana penanganan stuntingnya, daerah pegunungan bagaimana, daerah perkotaan bagaimana. Lalu sampai kajian begitu lintas sektoral. Kemudian tujuan berikutnya kita juga ingin terkait dengan gerakan orang tua asuh ini kan berarti kita harus ada orang tua asuh. Siapa yang menjadi orang tua asuh? Siapa yang kita harapkan di sini? Apakah pemerintah? Pemerintah dalam hal ini berarti kita menggunakan dana APBD ya Pak Asisten. Bisa juga boleh. Tidak bisa. Berarti tidak boleh menggunakan dana APBD. Padahal di Undang-Undang Dasar itu fakir miskin anak terlantar menjadi tanggung negara ya kan. Nah, kalau kan saya mengatakan orang miskin ya anaknya stunting, tapi hampir kita belum pernah survei Pak bahwa dari mempengaruhi tidak memang. Misalnya yang bukan mampu anaknya stunting, kalau yang mampu tidak anaknya stunting, ada nggak itu penelitiannya? Nah, jadi memang terkait menjadi orang tua asuh berarti kalau dari pemerintah nggak boleh, berarti kita ini dituntut. Iya, kita mencari orang tua asuh kita ini, bukan kita yang menjadi orang tua asuh, bukan tadi ada bahasa kita gitu ya. Berapa orang yang nggak sanggup lah, berapa orang ini kita semuanya. Paling 50-an orang ya, 50-an orang. Berarti kan kita harus mencari siapa yang akan kita calonkan menjadi orang tua asuh. Ini ada kita diskusi bagaimana nanti siapa menjadi, apakah kita tarik dari OPD, Pak Kadis ini jadi orang tua asuh 5 orang, Pak Sandi 3 orang. Apakah kita saja mengeroyok? Berarti kita tidak
perkembangan. Dulu pernah kita laksanakan itu, ada sempat saya sarankan coba kita gandeng masyarakat, gandeng TSR yang menjadi orang tua asuh. Beberapa waktu yang lalu kita ada kegiatan, kalau nggak salah di Gajah atau di Serbajadi itu ya, terkait dengan hari itu saya dan ngomong ya sama mana ya dari perusahaan PSI ya, mereka siap untuk menjadi orang tua asuh di kecamatan mana itu, ditambahin Bintang Bayu. Tolong ikut ditindaklanjuti, buat surat resmi. Mereka sudah siap untuk mengatasi. Kalau nggak salah sedikit itu ya, apanya kemudian sedikit cuma 11 surat. Tapi kan sudah selesai satu kecamatan. Kemudian kemarin juga ada program dari Basnas 5 kecamatan. 5 kecamatan berarti sudah 6 kecamatan. Nah, tinggal sisanya. Siapa yang mau kita usulkan? Kita minta kesediaannya dengan ikhlas, dengan rela, siap menjadi orang tua asuh. Tetapi tentu dengan situasi sekarang ini agak berat kalau kita memaksa seseorang menjadi orang tua asuh, apalagi kita kaitkan dengan sejumlah uang. Saya kemarin sama tim bagaimana mereka tercatat sebagai orang tua asuh, tetapi mereka langsung memberikan dalam bentuk bahan. Apa sih yang diserahkan? Apakah makanan, telur, atau susu? Kita tidak mengatur gizi, jadi tidak ada negatif thinking daripada yang bersedia menjadi orang tua asuh. Jadi kita benar-benar bersih, benar-benar clean ketika ada niatan untuk menjadi orang tua asuh. Saya yakin banyak di Sedang Pedagang ini yang mau ketika kita juga menjadi orang tua asuh. Jadi ini tantangan bagi kita semua di sini, bagaimana kita bisa jumlahnya berapa Bu nanti? Total semua? Itu 176. Setelah kita value dapat 400 masih ada mungkin penambahannya belum dilaporkan. Kita kira 500 orang dari 40 perusahaan dari perusahaan. Saya rasa ketika ini kita paparkan secara gamblang, secara jelas, kita undang kemari siapa yang kira-kira kita jadikan sebagai orang tua asuh, kita paparkan mungkin dengan gambar-gambar, dengan video bagaimana masyarakat yang stunting. Saya rasa terbuka. Jadi kalau saya kita langsung OPD kita lepas saja untuk masyarakat. OPD juga kalau OPD memang nanti juga ikut menonton melihat mungkin terbuka. Jadi mungkin seperti Pak Asisten, mungkin seperti kita bikin morning kita tayangkan di sini. Data visual, gambar, video, bagaimana situasi masyarakat di sana yang gambarnya tidak ada, yang lingkungan begini. Saya rasa mungkin nanti secara tidak pemerintah mungkin mendaftar secara ikhlas rela, jadi tidak ngobrol. Mungkin ini menjadi pemikiran diskusi kita ke depan bagaimana kita memperoleh ataupun mendapatkan orang tua asuh. Karena tujuan utama kita berkembang ini, saya rasa tidak lagi definisi ini, penting adalah nggak lagi ke situ. Kita udah langsung action. Bagaimana kita mendapatkan orang tua asuh? Nanti secara bertahap akan berkuranglah jumlah daripada stunting di Sedang Pedagang. Saya kira demikian nanti kita diskusi lebih banyak. Saya ini dari Topik Wargaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua senang bertemu kembali dalam acara rapat koordinasi PPPS Kabupaten Sedang yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati dalam hal ini diwakilkan kepada Bapak Staf Ahli Effendi
Ibu Asisten 1, Bu Nina Deliana Barat, Bapak Asisten 3, Bapak Insinyur Baharudin, Kepala Dinas DP2 KB P3A, Dr. Hermino Iskandar Sinaga, para pimpinan OPD se-Kabupaten Serdang Bedagai atau yang mewakili para camat se-Kabupaten Serdang Bedagai atau yang mewakili, kemudian teman-teman yang selalu saya banggakan, para koordinator Balai Penyuluhan KB se-Kabupaten Serdang Bedagai, dan seluruh tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baik, pagi ini tadi Bu Nina sudah menjelaskan bagaimana kita diharapkan boleh menjadi orang tua asuh bagi anak-anak stunting melalui kegiatan genting. Mungkin kalau kata genting ya di pikiran kita mungkin terlintas mungkin seutas tali yang hampir putus ya, atau mungkin terlintas di pikiran kita adalah genting yang di Malaysia ya, barangkali ya. Tapi genting yang akan kita bicarakan pada pagi hari ini adalah gerakan orang tua asuh cegah stunting. Jadi kalau berbicara stunting, saya rasa kita semua sudah tahu karena kita sudah berkali-kali, mungkin puluhan kali hadir dalam pertemuan-pertemuan seperti ini sebelumnya ya. Dan ini perdana kita berkumpul kembali untuk masalah genting di tahun 2025. Baik, secara sekilas saya akan sampaikan bahwa genting yang merupakan gerakan orang tua asuh cegah stunting itu adalah gerakan bantuan yang melibatkan kepedulian berbagai pihak sebagai orang tua asuh. Jadi di sini adalah gerakan memberikan bantuan yang kita lakukan secara bersama-sama untuk membantu keluarga-keluarga yang berisiko stunting. Ya, tujuannya agar terwujud generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak stunting. Yang kedua, meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan stunting. Mungkin kita sudah tahun lalu itu sudah sangat familiar dengan bahas, ya. Nah, dia mirip-mirip bahas. Jadi genting dan bahas itu sebenarnya bersaudara, ya. Nah, di sini yang ditekankan adalah kelompok sasaran intervensi kita. Nah, kalau dibahas sasarannya itu ya adalah anak stunting dan keluarga yang berisiko stunting. Nah, di genting yang kita fokuskan adalah keluarga berisiko stunting. Siapa yang menjadi sasaran dalam program genting? Yang menjadi sasaran adalah orang tua asuh dan anak asuh. Nah, siapa yang boleh menjadi orang tua asuh? Nah, ini dia. Pihak yang berperan sebagai pemberi bantuan yang terdiri dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, individu dan perorangan, LSM, komunitas, swasta perguruan tinggi, akademisi, dan media. Yang kedua, yang menjadi anak asuh itu adalah ibu hamil, ibu yang memiliki balita atau ibu yang menyusui, dan balita yang berusia 0 sampai 23 bulan. Ya. Dan ini berasal dari merupakan keluarga yang berisiko stunting. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah tahu bahwa genting itu adalah gerakan memberi bantuan. Bantuan apa? Ya,
Ada 4 bantuan yang dikelompokkan secara global ya. Yang pertama adalah bantuan nutrisi. Yang kedua bantuan non nutrisi. Yang ketiga bantuan edukasi dan pemberdayaan serta bantuan lainnya. Yang termasuk bantuan nutrisi kita lihat bersama adalah bantuan makanan bergizi dan makanan siap santap. Ya. Yang kedua bantuan non nutrisi, perbaikan rumah, peningkatan sanitasi, air bersih, dapur sehat. Nah ini diharapkan menjadi kerja kita bersama. Yang ketiga adalah bantuan edukasi dan pemberdayaan. Kita bisa memberikan edukasi, bisa meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat, atau mungkin dengan bantuan lain, pendampingan dan pemantauan serta penyuluhan kesehatan. Nah, untuk Sumatera Utara yang masuk dalam keluarga berisiko stunting itu sejumlah 51.131. Nah, sedang berbagai jumlah yang diberikan dari perwakilan provinsi adalah 1.176. Nah, inilah yang menjadi tugas kita bersama. Tapi ini tadi sudah saya sampaikan bahwa sasaran genting itu sudah diberikan Sumatera Utara sebesar 51.131. Tapi untuk Serdang Bedagai 1.176. Ini data sasaran genting yang kita punya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu, misalnya contoh, misalnya dari PUPR minta nih berapa nih rumah yang mau kita bantu, misalnya dengan bedah rumah, kita punya datanya, ya. Oke, lanjut. Dari provinsi ke kabupaten ini kita bagi, kita sebarluaskan ini ke masing-masing kecamatan. Dan kami sudah menghimbau supaya data ini diverifikasi, ya, karena kita sasaran kita adalah balita. Jadi mungkin data yang ada itu mungkin serval tahun 2024 sekitar bulan Juli Agustus ya, kalau saya tidak salah. Nah ini diverifikasi, inilah masing-masing kecamatan, data sasaran awal genting, dan ini data setelah diverifikasi, data yang ini diverifikasi tinggal segini. Tapi dalam proses verifikasi data ada jumlah yang bertambah, ya, ada yang keluar, ada data yang bertambah sejumlah ini. Untuk Tanjung Beringin ada 252 yang bertambah. Tetapi data yang 000 ini saya masih tanda tanya. Tanjung Beringin 268. Dari data tambahan ini dan kita jumlahkan lagi dengan data verifikasi, kita dapatkan sebanyak 464. Tapi saya masih belum istilahnya belum puas dengan data ini karena data tambahan masih banyak yang nol. Tolong teman-teman dari koordinator, ya, apakah memang tidak ada pertambahan jumlah lagi dari kecamatan masing-masing yang tidak dilaporkan, karena data ini kami kemarin sampai dengan tanggal 14 Mei masih segini laporan yang kami terima. Jadi saya mohon mungkin teman-teman koordinator mungkin masih ada data tambahan, tolong disampaikan sehingga kita berharap data yang 464
4 ini bertambah lagi bukan berarti menjadi beban kita. Jangan takut, nanti kalau saya laporkan penambahannya nanti kami kerja keras harus cari orang tua hasilnya. Jangan seperti itu. Kalau kita berpikiran seperti itu supaya kerja kita ringan, percaya stunting tidak akan tuntas. Saya dapat bocoran kemarin dari orang provinsi, katanya angka stunting untuk Sumatera Utara naik, tapi mereka belum berani merilis itu. Apalagi saya tanya, Sergei berapa Pak? Coba isi, nggak berani menjawab. Nah, kalau kita berpikir itu naik, waduh, kesannya sia-sia ya apa yang sudah kita lakukan. Tapi apakah kita itu sebenarnya kesalahan di data? Nah, saya mohon teman-teman PLKB, koordinator balai, tolong bekerja sama, dan di sini ada para camat ya atau yang mewakili, tolong kerja sama. Begitu juga dengan dinas kesehatan. Ini data harus kita dapat. Jangan nanti ketika misalnya di satu desa kita laporkan cuma 3 nih keluarga yang berisiko stunting. Sama-sama kita keroyok dengan program genting, tapi ternyata masih banyak yang lain di desa itu nanti komplain, kok saya nggak dapat bantuan ya, kenapa anak kami tidak dapat bantuan. Nah, nanti kita dikejar-kejar ya, tolong ya. Mungkin nanti kita sepakati apa nih terakhir datanya, karena mau nggak mau, karena kegiatan ini 6 bulan ya kalau nggak salah ya, maksimalnya 6 bulan kita intervensi. Nah, kalau kita bergerak di bulan 5 aja data kita belum fix, bagaimana kita mau bergerak? Apakah kita bergerak dengan data yang ada? Semua terpulang ke kita. Nah, ini teman-teman koordinator wajib memahami ini, bagaimana alur koordinasi data sehingga bisa masuk ke dashboard genting. Kenapa? Di sini ini sudah nasional yang tahu. Genting sudah menjadi skala prioritas oleh Bapak Presiden. Nah, kemarin kita sudah adakan juga Zoom untuk sosialisasi ini. Tapi kalaupun masih dirasa perlu, saya rasa kita masih bisa minta bantuan teman-teman dari IPKB. Ya. Nah, di sini data sasaran genting yang sudah direkap by name, by address sudah disampaikan kepada provinsi. Provinsi sudah menyampaikan data itu ke kabupaten kota. Dan untuk Serdang Bedagai kami sudah sampaikan itu ke kecamatan-kecamatan melalui koordinator balai. Ya, di sini nanti oleh tim pengendali di provinsi dan kabupaten kota akan mendata data kira-kira mitra yang mau diajak kerjasama ini siapa, sasaran berapa, ya. Nah, di sini melalui teman-teman PLKB kita sudah sampaikan ya, seperti saya sampaikan tadi, dan PKB dan PLKB melakukan verifikasi dan penetapan sasaran. Kita sudah di sini, tapi saya masih merasa data itu belum lengkap. Nah, nanti setelah kita punya data sasaran yang sudah kita sepakati ya, kita akan melakukan intervensi melalui kegiatan genting yang kita input datanya ke SIGA. Jadi anak-anak yang berisiko stunting ini harus kita timbang berat badan dan kita ukur tinggi badannya. Ya. Nah, ini nanti akan sampai ke desa, ke tim TPK desa, dan selanjutnya akan masuk ke dashboard. Terbacalah berapa sebenarnya yang sudah kita intervensi melalui genting. Minggu lalu ketika ada mones dari provinsi, Serdang Bedagai itu masih 23 kalau nggak salah, ya 23 ya Bu ya. Kemarin saya intip 2 hari yang lalu sekitar 47 ya.
47 sudah naik. Nah, mudah-mudahan angka ini akan semakin bertambah. Nah, ini tadi ya, kita bisa lihat itu di ini ya, ada alamat ini yang saya sudah sampaikan tadi alurnya, mekanisme pelaporan genting. Seperti yang tadi juga ini berulang lagi, kita ketahui berapa sasaran genting kita melalui verval. Di verval lagi mana yang menjadi prioritas. Nah, ukur tinggi badan, berat badan. Nah, di sini perannya ada ya, Posyandu, EPPBBM, dan buku KIA. Kita bisa memasukkan itu, dapat datanya dari sini. Di input data pada LCMIL dan akan muncul. Catatan, untuk bisa menginput data pendampingan genting, maka pada data balita wajib terisi hasil pengukuran tinggi badan, berat badan. Iya. Bapak Ibu, perlu kami sampaikan tadi untuk nutrisi, ya, bantuan nutrisi. Kalau kita buka di ininya ya, di apa namanya, di link yang sudah diberikan, itu ada beberapa jenis bantuan. Bantuan nutrisi yang pertama adalah 15.000 per hari per orang, Iya. selama 6 bulan. Yang pertama. Yang kedua, sebesar bantuannya sebesar 15.000 per hari per orang minimal selama 3 bulan. Dan untuk bantuan nutrisi ada yang senilai dia sebesar sebanyak 2 butir telur per hari per orang, ya, kalau bisa itu selama 6 bulan. Jadi dinilai kurang lebih dia setara dengan 100.000 per hari. Nah, kemitraan kita, kalau saya tidak salah nih, para PKB, PLKB, ada instruksi ya dari BKKBN ya, supaya kita pun dihimbau untuk menjadi orang tua asuh ataupun menggalang orang tua asuh, ya, sama-sama. Ini bisa keroyokan, ya. Contoh, saya mau membantu sekian orang anak yang berisiko stunting, ya. Nah, saya mau bantu misalnya sebanyak 2 butir telur per hari. Tapi saya mampunya, contohnya seharusnya 6 bulan, saya bantu cuma 3 bulan. Nah, 3 bulan berikutnya siapa yang bantu? Boleh, mungkin saya akan bersama dengan Bu Wadini, kami join ya. Jadi bulan keempat, kelima, keenam itu menjadi bagiannya Bu Wadini. Boleh seperti itu. Jadi yang terbaca di dashboardnya itu adalah jumlah anak asuhnya, bukan jumlah orang tua asuh. Dan sebagai reward yang menjadi orang tua asuh akan dikeluarkan sertifikat sebagai orang tua asuh. Mungkin bagaimana teknisnya itu yang kita harapkan bisa kita diskusikan bersama. Pemikiran saya, Bu Nina, ataupun Bu Wadini dan Pak Firman dan Kepala Dinas, mungkin kami terbatas. Mungkin ada usulan dari Bapak Ibu, teman-teman semua, yuk sama-sama kita diskusikan. Sekian dan terima kasih.
saya sedikit ada pantun, dengaran aja pantunnya dari tadi. Ya. Air beriak tanda tak dalam. Hujan lebat disertai angin puting. Mari bergerak bersama, jalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting.